Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya tentang perkenalan lengkap. Di sini perkenalkan, nama saya Syahrul Arifin, NIM saya 18830224. Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer. Tempat tanggal lahir saya di Aikrasu pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Asal saya dari Sumatera Utara. Usia saya sekarang 21 tahun. Pekerjaan saya sebagai mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini ada sedikit tentang riwayat organisasi yang pernah saya ikuti. Yang pertama ada OSIS SMP, OSIS SMA. Yang kedua Himala Busel, saya di situ sebagai anggota. Yang ketiga ada Karang Taruna Desa. Yang keempat ada Remaja Masjid. Seandainya saya menjadi pemimpin, apa yang saya lakukan untuk rekan-rekan saya? Yang pertama itu saya akan membawa organisasi Himala Busel menjadi organisasi yang membuat seluruh rekan sejawat dan seperjuangan ke arah yang lebih baik. Contohnya baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta kebudayaan daerah. Kemudian menjadikan organisasi ini menjadi tempat atau rumah bagi kita perantau jauh dari daerah Labuan Batu Selatan yang berada di Yogyakarta. Nama organisasi Himala Busel. Apa sih Himala Busel itu? Himala Busel itu himpunan mahasiswa Labuan Batu Selatan yang beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 5 Gang Sitisonya, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Asrama Mahasiswa dan Wisma Bukit Barisan, Sumatera Utara. Tempat atau wadah bagi seluruh siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Visi dan misi saya untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi tersebut adalah visi saya mewujudkan insan yang aktif, solutif, dan responsif guna mengembangkan sinergitas civitas akademik universitas. Misi saya mampu meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa jurusan. Yang kedua, mengoptimalkan himpunan mahasiswa itu sebagai tempat dalam menampung aspirasi mahasiswa semua jurusan. Yang ketiga, membangun relasi atau mengembangkan bakat akademik maupun non-akademik mahasiswa. Yang keempat ada meningkatkan kinerja himpunan mahasiswa yang bisa menjadikan perbedaan mahasiswa tersebut kesenjangan sosialnya. Bagaimana sih saya memulai menjadi pemimpin untuk himpunan tersebut? Di sini saya akan diawali dengan bagaimana cara saya memimpin diri saya sendiri. Contohnya saya bisa membuat jadwal yang tersusun dengan rapi, kemudian melatih ego. Di sini menjadi pemimpin itu bukanlah hal yang sangat mudah, tetapi bukan pula menjadi hal yang sangat sulit untuk dipelajari. Contohnya banyak perusahaan besar-besar, banyak perusahaan atau organisasi besar yang pemimpinnya itu dari orang biasa dan tidak punya apa-apa. Namun karena ketekunan dan kegigihan serta kejelian mereka menjadi pemimpin, mereka pun mampu menjadi pemimpin yang disegani banyak orang. Bagaimana sih saya menjelaskan kepada rekan-rekan saya agar misi dan visi saya itu terlaksana dalam sebuah organisasi? Yang pertama itu saya akan memulai dengan membuat tujuan keseluruhan. Contohnya itu rekan-rekan saya bisa memikirkan bagaimana kontribusi yang mereka berikan agar visi dan misinya berjalan dengan baik. Kemudian ada komunikasi, tujuan, dan secara berkelanjutan. Yang ketiga, motivasi rekan tim secara teratur. Motivasi ini harus disasarkan tiap harinya atau tiap pertemuan. Yang keempat, bersikap transparan. Yang kelima, buatlah tujuan menjadi sederhana dan jelas. Selanjutnya, bagaimana sih cara saya menghadapi masalah untuk menjadi seorang pemimpin? Yang pertama itu
saya harus memiliki sikap adil dan bijaksana untuk memecahkan masalah. Dalam suatu organisasi, pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab itu tidak boleh memihak ke siapapun dan harus memiliki sikap adil dan memecahkan suatu masalah atau konflik. Contohnya itu dalam segi keuangan organisasi terjadi kekeliruan dalam hitungan akhir tahun. Saya di sini sebagai pemimpin akan melaksanakan atau mengadakan musyawarah kepada rekan-rekan dengan tidak membela siapapun. Selanjutnya, bagaimana sih cara saya menjadi pemimpin menghadapi masalah pandemi COVID-19 agar organisasi saya itu tetap eksis dan bahkan lebih baik? Yang pertama, saya akan eh, mematuhi aturan pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku. Walaupun dalam keadaan akademik seperti ini, kegiatan dan pertemuan tetap akan saya buat dengan, kalau mau virtual ya virtual, kalau mau bertatap muka langsung itu saya harus memperhatikan juga kapasitas orang yang dalam hadir di pertemuan. Contohnya itu harus menyuruh memakai masker, mencuci tangan. Terus gaya kepemimpinan apa sih yang saya pakai untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi tersebut? Gaya kepemimpinan yang saya pilih di sini gaya kepemimpinan demokratis. Karena gaya kepemimpinan demokratis ini mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan atau ditentukan bersama-sama antara pemimpin dan rekan-rekan. Contohnya itu mengajak anggota atau rekan-rekan mengambil keputusan bersama. Yang kedua, mengutamakan diskusi dalam memunculkan ide. Yang ketiga, menganggap setara para anggota. Jadi saya tidak boleh, oh saya ini pemimpin, jadi saya harus yang paling tinggi dari mereka. Itu tidak boleh. Yang keempat itu tertarik pada gagasan orisinil anggota atau rekan-rekan. Mungkin itu aja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.